Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Di sini saya akan membahas mengenai Excel atau spreadsheet. Ya, di sini akan ada yang berbeda karena di sini kita akan membahas mengenai Excel makro. Yang mana Excel makro ini berguna untuk kita menginput data secara terus-menerus atau berulang kali itu. Jadi kayak misal kita mau menginput data tidak perlu mengulangnya dari awal. Oke, untuk pertama-tama kita harus mengaktifkan menu developer. Di sini masih belum ada ya. Bagaimana caranya? Caranya ya kita klik file, lalu kita cari pengaturan, option, lalu kita cari custom ribbon, lalu kita cari namanya developer. Nah, di sini sudah ada. Kita centang saja, lalu kita klik OK. Kita bisa melihat di sini sudah terlihat menu developer. Oke, langkah pertama yang kita lakukan. Yang akan kita lakukan ialah kita memasukkan data di sini, lalu akan muncul di sini. Lalu bagaimana sih caranya? Caranya ialah kita klik menu developer, lalu Visual Basic for Application. Ya, VBA ini merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, ini akan berhubungan dengan Excel makro, yang mana pengguna Excel dapat menggunakannya untuk mengembangkan program. Jadi kita bisa custom gitu sih. Oke, untuk yang pertama kita pencet insert, lalu kita klik modul. Lalu yang kita akan lakukan ialah bagaimana cara kita memasukkan data di sini seperti ini, tapi masuk di dalam kolom-kolom yang ada di bawah ini. Bagaimana caranya? Ya, yang itu kita akan membuat fungsi di mana kita bisa mengklik tombol simpan di sini, yang mana akan menyimpan di kolom-kolom ini. Caranya adalah Visual Basic Application. Lalu kita klik ketik kode sub. Lalu kita karena tombolnya simpan, kita beri nama simpan saja, simpan. Lalu kita kasih buka kurung, tutup kurung, kita enter. Lalu kita masukkan. Yang akan kita lakukan ialah klik selnya ialah karena kita ingin memasukkan nomor, misalnya nomor 1, dan dimana biar dia bisa masuk ke nomor 1 di sini. Maka yang akan kita lakukan ialah sel sama dengan di sini ada nomor. Di sini terdapat baris, terdapat kolom. Maka kita gunakan baris ke-11. Kenapa 11? Agar nanti kita masukkan fungsinya bisa terus-menerus sama. Ditambah dengan di sini, yaitu baris 2 kolom 3, yaitu di nomor Charles 2,3. Mengapa kok 2,3? Karena yang akan kita tampilkan ketika ngeklik simpan menjadi 11 ditambah sel. Jadi misalnya kita klik 1, berarti sel yang baris ke-11 ini ditambah dengan 1. Lalu kita beri di kolom ke-1 saja, karena kita akan memasukkan nomor di bagian sini. Lalu titik. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita klik yang namanya value, lalu sama dengan klik. Setelah itu hasilnya ialah cell. Hasilnya itu yang di sini teman-teman, yang di 2,3 yang akan ditampilkan di sini. Jadi 2,3. Lalu tutup kurung. Oke. Lalu bagaimana untuk mengaplikasikannya? Mari kita coba. Jadi pertama klik kanan di tombol simpan ini, lalu kita cari namanya async macro. Lalu kita klik ini, simpan ini, lalu oke. Maka ketika simpan,
mungkin kita input data 2 di sini, lalu kita klik simpan, apa yang terjadi, dan ya di sini sudah tertera di mana ketika kita menginput data di sini, setelah itu kita klik simpan, maka akan muncul datanya di sini. Untuk itu, bagaimana untuk yang bagian nama, NIM, prodi, dan jenis kelamin? Langkahnya cukup mudah dan hampir sama dengan yang tadi, tapi mengganti beberapa, sedikit sih, tidak banyak sekali. Oke, pertama kita salinin dulu, copy, kita paste di sini. Apa saja sih yang ingin kita ubah? Yang ingin kita ubah ialah di bagian kolom pertama, kolom yang ditampilkan. Karena yang di fungsi yang pertama ini kan 1, maka yang ditampilkan di nomor. Kalau untuk yang di bagian nama, berarti kita nanti ke kolom 2 agar muncul di bagian nama. Lalu untuk value juga diganti. Kenapa? Karena yang akan ditampilkan juga akan berbeda. Oke, mari kita lihat di sini. Untuk bagian nama itu terdapat di baris 3 kolom ke-3, jadi 3,3. Lalu kenapa ini tidak diganti? Karena akan sama saja, dan ini kan akan dimasukkan ke dalam suatu seperti sistem gitu. Jadi ketika kita klik, semua akan langsung masuk ke dalam kolom masing-masingnya. Oke, kita tambah lagi untuk di bagian NIM. Untuk di bagian NIM kita cuma mengganti kolomnya saja di sini 3, karena NIM ada di kolom 3. Lalu untuk selnya yang ditampilkan juga berbeda karena NIM ada di bagian baris keempat kolom ke-3, 4,3. Untuk program studi juga sama saja, diganti saja. Ini terdapat di nomor 4 value, lalu ke baris ke-5. Oke, lalu untuk bagian jenis kelamin kita ganti di sini kolom ke-5. Lalu untuk selnya ialah di baris ke 6,3. Oke, mari kita coba lagi teman-teman. Oke, coba kita tes nama. Untuk nama kita menggunakan mungkin Agus Setiawan. Untuk NIM mungkin berapa ya? 12 5567. Oke. Untuk program studi mungkin kita akan menggunakan teknik sipil. Untuk jenis kelamin kita gunakan laki-laki. Setelah itu kita klik simpan. Mari kita tes, dan ya, sudah masuk ke dalam kolomnya masing-masing. Lalu bagaimana kalau ini diganti? Misal kita tes lagi, namanya diganti menjadi siapa ya? Yahra Kurniasih. Lalu untuk NIM-nya kita ganti mungkin 6 aja. Teknik pangan, perempuan. Untuk nomor tadi ganti ke nomor berapa ya? 4 coba. Oke, mari kita tes dan apa yang dilihat. Oke, bekerja dengan sempurna. Untuk itu biar lebih rapi, kita rapikan saja di sini. Untuk ini kita taruh di mana? Rapi. Sudah, mungkin segitu saja untuk tutorial kali ini. Sebenarnya simple kalau kita sudah mengetahui seperti kayak apa yang akan kita lakukan. Akan terlihat ribet karena kita belum paham aja sih. Bayangin aja kita sudah
bisa menggunakan ini akan sangat terbantu banget untuk mengerjakan tugas-tugas yang memerlukan mungkin menginput data yang terlalu banyak, yang sangat banyak gitu kan, dibandingkan kita mengklik satu-satu di sini terus kita sampai bawah-bawah kan. Lebih baik kita menggunakan seperti ini, jadi itu akan memudahkan banget untuk kitanya dalam menginput data. Tidak perlu repot-repot untuk ganti-ganti kolom yang banyak segininya, mungkin sampai bawah, nggak tahu. Oke, mungkin sekian dan tutorial untuk hari ini sih. Dan ya, terima kasih.